Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama atau tokoh agama mengenai kerukunan antar umat beragama. Baiklah, yang pertama dari Bapak Quraish Shihab. Menurut Bapak Quraish Shihab, perbedaan agama merupakan atas kehendak Tuhan. Adanya berbagai macam agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, semua itu adalah atas kehendak Tuhan. Karena apabila Tuhan tidak berkehendak, bisa saja Tuhan yang Maha Pencipta membuat semua manusia memeluk satu agama yang sama. Perkataannya diperkuat dalam Quran Surah Al-Ma'idah, Surah kelima ayat 48, yaitu, "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah tidak menghendaki itu." Kemudian Bapak Quraish Shihab ini berpendapat bahwa Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih dan mempelajari berbagai agama, dan yang perlu kita lakukan adalah saling menghormati, menerima, bekerja sama, tolong-menolong, serta bertanggung jawab atas pilihan masing-masing. Bapak Quraish Shihab juga memperkuat argumennya dengan memberikan kisah para nabi, yang mana masing-masing nabi membawa ajaran sendiri-sendiri. Lalu setelah para nabi pergi, ajarannya dikembangkan oleh para pengikutnya dikarenakan persoalan-persoalan baru yang bermunculan, sehingga perlu adanya perkembangan. Disinilah ada pengembangannya yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip negara. Masing-masing mereka ikut apa yang mereka hendaki. Dan di sini Tuhan memberikan cahaya penerangan masing-masing melalui sistem yang ditetapkan Tuhan dari pengembangan yang dilakukan orang-orang tadi. Oleh karena itu, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, semuanya mempunyai jalan terang masing-masing. Sehingga Bapak Quraish Shihab beranggapan bahwa tugas kita saat ini adalah menjaga kerukunan antar sesama di dalam perbedaan ini. Yang kedua, pendapat menurut Ustadz Adi Hidayat. Menurut Ustadz Adi Hidayat, tidak ada surah di dalam Al-Quran yang memerintahkan apabila terdapat perbedaan pada suatu kaum, maka kaum tersebut harus dimusuhi, termasuk dengan non-muslim. Bahkan sebagai umat muslim, kita dilarang untuk memperkenalkan agama Islam dengan orang lain secara paksa. Menurutnya, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang buruk kepada umatnya. Semua agama memiliki ajaran yang baik untuk hidup umatnya, termasuk dengan memerintahkan umatnya untuk saling hidup bertoleransi terhadap berbagai macam perbedaan. Selanjutnya, pendapat menurut Ustadz Syam. Ustadz Syam berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang seorang Muslim untuk berbuat baik kepada tetangga, teman, dan saudara yang non-Muslim, karena mereka sama seperti kita, sama-sama manusia, dan seorang Muslim sejati adalah orang yang lisan dan tangannya selamat dari hal buruk, serta dapat memberi keselamatan kepada orang-orang, baik itu sesama Muslim ataupun non-Muslim. Dan menurut Ustadz Syam, kita harus tetap bertoleransi dan tetap berbuat baik terhadap mereka yang memiliki agama berbeda seperti kita. Yang terakhir, kontroversi dalam melakukan ibadah, yaitu kontroversi penggunaan kata syahidina pada saat tahiyat dalam sholat. Contohnya, Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Menurut banyak penelitian berdasarkan kitab hadis syahih, setiap sholawat yang disampaikan Nabi, terutama saat membaca tahiyat dalam sholat, Nabi tidak pernah menggunakan kata syahidina. Kemudian dalam kitab syahih tersebut juga menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang muslim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Kemudian Nabi menjawab, "Katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Di sini Nabi tidak menjawab untuk menggunakan kata syahidina. Kemudian Nabi pernah berkata, "Sholatlah kalian persis seperti saya sholat." Nah, di sini Nabi tidak pernah mengucapkan kata syahidina dalam sholatnya. Sementara itu, menurut banyak tokoh pemuka agama mengatakan penggunaan syahidina digunakan untuk menghormati, sehingga penggunaan kata syahidina untuk menghormati Nabi di dalam tahiyat sholat tidak dipermasalahkan. Akan tetapi, banyak yang beranggapan bahwa yang dipertuhankan dalam sholat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu menggunakan kata syahidina untuk menghormati Nabi. Karena pada saat sholat, kita harus fokus untuk menyembahkan diri kepada Allah. Hal ini menyebabkan kontroversi dalam penggunaan kata syahidina dalam sholat.
Sehingga ada yang tidak mempermasalahkan penggunaan kata syahidina dan ada yang cenderung untuk tidak menggunakan kata syahidina di dalam tahiyat sholatnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.